Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Scorpio dengan pasangan asmaranya. Gitu ya. Oke, baik. Ini di sini, kemudian ini di sini. Oke. Nah, jadi Mari rasa begini ya. Mungkin beberapa akan menyatakan bahwa aku hubungannya dengan dia toksik. Nah, beberapa gitu ya. Atau mungkin beberapa itu tuh bukan menilai kenegatifan ada dalam hubungan, tetapi bisa kayak menganggap bahwa hubungan ini tuh kok kayaknya sulit ya untuk dijalani gitu ya. Kok kayaknya change-nya itu tuh di masa depan kecil sekali gitu ya. Ya, mungkin beberapa di sana itu tuh seperti yang sebenarnya belum sama-sama sebenarnya kayak menilai bahwa sama-sama belum siap atau minimal akunya ini loh, aku belum siap untuk membangun hubungan yang serius dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ya begitu, karena situasi emosional, situasi ego, atau mungkin juga ada tantangan-tantangan dari luar relationship ini, sehingga kok kayaknya hubungan ini tuh banyak berkemungkinan mendatangkan apa ya, mendatangkan problem gitu loh, mendatangkan masalah. Apalagi kalau ini tuh dibawakan bacaannya ke relationship yang sudah panjang gitu ya. Durasi hubungannya sudah katakanlah lebih dari 7 bulan gitu. Atau sudah bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun gitu ya, bahkan bisa gitu. Nah, jadi semakin lama jalinan ya, semakin lama kebersamaan dibangun, tentu semakin berkemungkinan menghadirkan ya crush, selek-selek kayak gitu ya. Komunikasi yang buruk misalnya ya, pemikiran-pemikiran yang jelek misalnya ya, semakin sering kayak terjadi perbedaan gitu ya, semakin berkemungkinan sering untuk mendapat pengalaman yang tidak enak, mendapatkan pengalaman yang tidak nyaman gitu ya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, mari lihat kalau untuk katakanlah akhirnya bisa dengan mudah, gampang saja bilang pisah, Mari rasa itu agak sulit terjadi ya dalam hubungan ini. Jadi maksudnya 100 kali pun ombak datang dalam hubungan ini, Mari rasa tetap akan mau menemukan satu alasan untuk bisa tetap bertahan dalam relationship ini. Setidaknya kayak tetap merawat, menjaga gitu ya. Kalaupun tidak bisa ditumbuhkan ini ya, tetapi merawat dan menjaga keinginan walaupun dia kecil gitu ya. Tapi keinginan itu tuh berbunyi, aku ingin bersama dengan dia. Nah, begitu ya. Terutama ini tuh pasangan Scorpio. Terutama pasangan Scorpio gitu ya. Jadi kayak yang bilang bahwa kok kayaknya nggak mudah, kok kayaknya nggak bisa. Walaupun aku tuh tidak di penjara, walaupun aku tidak terikat secara
fisik gitu ya kepada Scorpio. Walaupun aku tidak berada di bawah ancaman-ancaman agar tidak berpisah, tapi aku ini tuh menginginkan agar ada jalinannya, agar tetap ada, agar tetap memungkinkan terjadinya jalinan antara aku dengan Scorpio ini. Nah, begitu. Mungkin hubungan ini untuk beberapa cerita ya, terutama pasangannya Scorpio, nampaknya berkali-kali mau pergi gitu ya. Tapi berkali-kali kok kayaknya nggak bisa pergi gitu ya. Berkali-kali mau mencoba mengakhiri, menyudahi, tapi kok kayaknya nggak bisa. Kayak ada yang ini ya, sefatal apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh Scorpio, seperti ada willingness untuk memaafkan gitu ya. Walaupun mungkin sempat ada peristiwa yang menjatuhkan harga diri, yang merugikan secara ekonomi gitu ya, yang sempat kayak bikin penyakitan misalnya kayak gitu ya, tapi kok kayak masih bisa termaafkan gitu loh, masih bisa kayak terampuni gitu ya, masih sepertinya bisa kemudian mendapatkan energi untuk mentoleransi gitu nih, energi dari pasangannya Scorpio ini gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa pasangan Scorpio walaupun tetap menginginkan bersama dengan Scorpio, lantas dia tidak memikirkan tentang masa depannya pribadi. Mari rasa loh ya ndak kayak gitu juga gitu ya. Ya urusan masa depan tetap ditata dengan baik, tapi ada yang tertinggal di belakang dengan Scorpio gitu. Ada bagian dari dirinya dia itu tuh yang tertinggal, yang tetap melekat dengan Scorpio. Nah kayak gitu modelnya ya. Jadi orang ini tuh hidupnya bisa aja tidak stuck ya, dia bisa menikah dengan yang lain, dia bisa membangun hidupnya dia mungkin sendiri ya, walaupun dia tidak bersama dengan orang lain, tapi dia membangun hidup dia sendiri gitu ya, mandiri gitu ya. Tapi yang jelasnya di sana itu tuh dia kayak ngelakuin sesuatu untuk diri dia sendiri, untuk masa depan dia sendiri gitu ya. Nah, namun di sela-sela perjuangan untuk diri sendiri, ada tertinggal jiwa, pikiran, dan perasaan, harapan-harapan terhadap hubungan dengan Scorpio ini gitu. Jadi orang ini tuh kayak ya dia bebas, dia sadar bahwa dia adalah orang bebas ya, makhluk bebas, manusia bebas, tidak terpenjara, tidak berada dalam tidak berada di bawah tuntutan keharusan. Tetapi di sini tuh dia memilih, aku bangun masa depanku, aku bangun diriku pribadi, tapi juga aku tidak melepaskan 100% diriku dengan Scorpio. Nah, jadi di sini tuh belum tentu akan saat sekarang ya. Saat sekarang belum tentu memang Scorpionya berpisah secara fisik dengan si pasangan. Ya, beberapa ya masih tetap di bawah atap yang sama, berstatus suami dan istri gitu ya. Tetap kayak yang bisa mencoba selalu menjalin hubungan dengan baik sama Scorpio ini gitu ya. Namun beberapa mari tangkep ini bisa aja kayak secara apa tuh, keadaannya secara jelas-jelas ini tuh sudah tak ada lagi koneksi, tak ada lagi berhubungan gitu ya. Boro-boro perjumpaan, chatting-chattingan saja ndak ada gitu ya. Beberapa ada seperti itu. Tapi kayak Scorpio ini tuh selalu bisa menggugah, menarik perhatian si pasangannya ini gitu. Jadi di sini tuh di sela-sela sibuk ria tentang diri sendiri ya, beberapa dari pasangan Scorpio ini ya
ini tuh sibuk stalking gitu ya. Jadi sebebas apapun dia dengan diri dia sendiri, ada separuh jiwa yang masih terikat dengan Scorpio. Jadi kayak mau tahu informasi, keadaan gitu ya. Apalagi kalau memang masih mau bersama ya, atau bukan mau ya, tapi keadaan masih bersama gitu ya. Nah, jadi di situ tuh satu sisi diri memikirkan tentang diri sendiri, tapi satu sisi diri lagi memikirkan harus mempertimbangkan membagi kehidupan dengan Scorpio. Tapi ya tentu saja ketika ada interaksi dia dengan Scorpio, mari lihat di situ tuh apa ya? Kayak ada di sana itu tuh mewanti-wanti diri dia sendiri, dia tuh tidak boleh melakukan sesuatu yang memungkinkan dia terluka, dia kecewa. Jadi di sini tuh dia logikanya jalan ini ya, pasangannya Scorpio ini, dia itu tuh jalan banget logikanya. Jadi kayak yang cukup berhati-hati, bahkan bisa sangat berhati-hati, kadang-kadang mau ini tuh agak-agak kaku gitu ya, mau agak-agak kaku untuk beberapa orang, tapi bisa beberapa orang agaknya mau kayak bersikap luas. Karena ya tadi yang manapun pilihan-pilihannya si pasangan, di sini tuh pasangannya Scorpio selalu menasehati dirinya dia, jangan melakukan sesuatu, jangan bodoh, jangan konyol, jangan sembarangan melakukan sesuatu yang kemudian bisa membuat diri ini sendiri kecewa, terluka. Jadi di sini tuh belajar tidak egois ya pasangannya Scorpio ini. Belajar untuk ya tadi tidak bodoh gitu ya. Belajar untuk tidak bodoh. Kadang-kadang kan mau orang itu tuh cemburu berlebihan, resah gelisah berlebihan, dan itu tuh ditunjukkan dalam bentuk tindakan, perbuatan, atau dikeluarkan dalam bentuk kata-kata yang akhirnya bikin suasana nggak enak, yang dimana ujung-ujungnya dia juga yang sakit sendiri. Nah, jadi dia yang nggak, pokoknya harus melakukan sesuatu yang dimana hasilnya itu tuh tidak mencederai diri dia sendiri gitu ya. Kalau bisa juga hasilnya nanti tidak melukai Scorpio ini gitu ya. Nah, kalau ditimbang-timbang gitu ya, lebih banyak nanti itu tuh aktif pasangannya Scorpio ini. Aktifnya dalam artian bukan selalu harus aktif dalam bentuk tindakan, tetapi memikirkan, merasakan gitu ya. Nah, yang paling aktif ini tuh mari lihat itu tuh pasangannya Scorpio gitu. Kalau Scorpionya sendiri dalam hubungan ini, saya rasa dia ini tuh ini ya, kayak yang mungkin tadi dia juga merasa punya ikatan yang sampai merusak diri dia sendiri dengan si pasangan gitu. Tapi di sini tuh telah dinotis sama Scorpio gitu ya. Jadi di sini tuh intinya dua orang yang sudah belajar dari pengalaman, dan kemudian hasil dari pengamatan belajar itu tadi dibawakan ke dunia nyata ini, ditunjukkan dalam bentuk sikap dan laku ini gitu ya. Nah, jadi tadinya Scorpio mari rasa ada ikatan yang kuat sekali dia rasakan kepada si pasangannya ini gitu ya. Dimana ikatan yang kuat ini tuh kayak bikin dia capek sendiri, bikin dia lelah sendiri. Jadi kalau mari lihat ini tuh bisa dua orang yang kayak sekilas ya mari lihat itu tuh kayak dua orang yang sudah banyak luka ya, sudah banyak luka dalam hubungan ini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat ya, jangan dipikir itu nanti jadi penilaian subjektifnya mari ya.
Tapi kalau dilihat-lihat dari kartu tarot ini, siapa yang paling banyak terluka? Nampak-nampaknya itu tuh pasangannya Scorpio gitu ya. Scorpio mungkin hanya kayak ngerasa ya ndak enak hati, ndak nyaman perasaan gitu ya. Yo kayak yang cemas, ya takut, ya gelisah gitu ya. Dan hal-hal seperti itu tuh kayaknya tidak mau lagi untuk dialami gitu ya. Jadi kayak Scorpio pintar banget mengolah diri dia sendiri di situ ya, biar kayak hal-hal apa yang bikin dia pegel hati, capek pikiran gitu ya, resah gelisah itu tuh tidak terjadi lagi untuk saat ini gitu loh ya. Ya gitu. Jadi agaknya cocok juga ini kalau dibawakan bacaannya ke arah mantan ya, ke arah mantan. Mungkin kalau untuk menseriusi atau rekonsiliasi itu belum terjadi untuk saat sekarang gitu ya. Tapi membuka diri sebagai sahabat ini tuh boleh jadi ada gitu ya. Kalau ceritanya masih pacaran. Tapi kalau ceritanya sudah rumah tangga, mari rasa dalam ikatan rumah tangga ini boleh nanti itu tuh Scorpionya tidak berfungsi sebagaimana layaknya istri atau suami gitu ya. Tidak berfungsi seperti itu. Namun iya dia bisa jadi tidak berfungsi seperti itu gitu ya. Karena ini tuh kayak Scorpio sedang belajar untuk tidak lagi berketergantungan kepada suami atau istrinya ini. Jadi seperti ada keinginan untuk benar-benar mandiri gitu ya. Seperti ada keinginan untuk benar-benar mandiri, seperti ada keinginan untuk tidak memberatkan diri sendiri karena berstatus suami atau istri gitu ya, modelnya Scorpio ini. Mari lihat seperti ada ancaman-ancaman mau merubah keadaan gitu ya, dimana keadaan itu tuh jatuhnya jadi kayak lebih individual. Jadi kayak yang ia tetap berstatus suami istri, tapi status suami istrinya itu tuh ya kamu punya hidupnya kamu sendiri, urus sendiri, aku juga seperti itu gitu ya kalau mari tangkep ya. Jadi Scorpio ini tuh kayak ngerasa bahwa ya mungkin tidak gampang untuk katakanlah berpisah secara legalitas negara, tapi berpisah memutuskan harapan, memutuskan impian gitu ya, atau tidak lagi punya harapan, tidak lagi punya impian, tidak lagi punya ekspektasi macam-macam gitu ya. Lebih fokus kepada diri sendiri, mungkin itu tuh jauh lebih bagus ya menurut Scorpio ini gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau ini diharapkan untuk rekonsiliasi, kembali hangat, kembali bagus hubungannya, mari rasa ya sekelibat pandangan untuk hal-hal tipis-tipis gitu ya, ya kayaknya lebih membaik hubungan ini. Tapi kalau dibilang lebih intim, lebih akrab, lebih solid, nampaknya mari tidak ya, masih belum. Hal itu tuh masih belum terjadi untuk di rentang waktu 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Gemini, Cancer ada di situ, Leo hadir, Taurus, Virgo, Capricorn hadir, Sagittarius ada di sana, Aquarius masuk, Libra hadir di situ, energi dari Scorpio juga hadir di situ ya. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.